Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman remaja, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan terus semangat untuk menjalani hari ya. Karena aku di sini juga sehat dan semangat banget untuk nemenin kalian di video kali ini. Sebenarnya apa sih yang bakal kita bahas di video kali ini? Tentunya tentang kesehatan ya, apalagi kesehatan yang berhubungan dengan remaja nih. Karena harusnya sudah kita ketahui ya bahwa penyakit itu bukan menyerang berdasarkan usia. Tidak cuma orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah berumur saja yang bisa terkena penyakit, tapi remaja seperti kita juga bisa loh terkena penyakit. Jadi, di dalam video ini kita bakal membahas penyakit yang dapat menyerang remaja. Kira-kira apa ya? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, gimana kalau kita perkenalan dulu? Sebelumnya, perkenalkan, namaku Hani Triana Lutfiah dari Universitas Negeri Semarang. Kalau kalian dari mana nih? Kalian pada banyak banget, sangat amat bervariasi ya, beragam banget nih asal daerahnya. Pasti juga banyak teman-teman remaja di Indonesia ini yang sibuk, ya nggak sih? Sibuk nugas atau sibuk ngerjain UTS yang lama banget nih ngerjainnya, alias keteteran karena entah itu banyak, entah itu kita sendiri ya lama ngerjainnya karena pengennya tuh sistemnya SKS, yaitu sistem kebut semalam. Nah, walaupun kayak gitu kita harus tetap menjaga kesehatan ya guys, biar nggak terkena penyakit yang namanya anemia. Kalian ada yang tahu nggak apa itu anemia? Harusnya ada beberapa nih yang tahu nih. Kalau gitu kita bakal bahas lebih lanjut di video kali ini ya. Pantengin terus dan jangan di skip. Semoga pembahasan ini menarik dan menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Sebelumnya kita perlu tahu nggak sih apa itu anemia? Ada yang udah tahu? Anemia ini adalah penyakit yang memang umum terjadi kepada remaja di Indonesia. Nah, menurut Kementerian Kesehatan ada beberapa faktor risiko loh yang bisa meningkatkan kita sebagai remaja untuk terjangkit penyakit anemia ini. Yang pertama adalah gizi buruk, yang kedua adalah periode menstruasi yang berat, dan yang terakhir adalah penyakit kronis tertentu. Dan kalian tahu nggak sih, ada 23% remaja perempuan di Indonesia yang mengalami anemia. Tapi ternyata nggak cuma remaja perempuan aja nih yang bisa mengalami anemia. Karena buktinya ada 12% remaja laki-laki di Indonesia yang mengalami anemia. Jadi jangan berpikir kalau anemia ini cuma terjadi di perempuan. Nah, emangnya apa sih yang bisa bikin kita jadi anemia? Ada salah satu faktor risiko utama yang bisa membuat remaja itu mengalami anemia. Yang pertama adalah pola makan yang kurang nutrisi penting, kayak ada zat besi, vitamin B12 dan asam folat. Karena banyak banget ya remaja-remaja sekarang yang mengkonsumsi makanan-makanan instan, ya enggak? Terus rendah buah-buahan, sayur-sayuran, protein yang tanpa lemak ya. Dan yang menyebabkan kekurangan nutrisi penting ini adalah kurangnya konsumsi makan makanan yang tadi. Nah, tanpa asupan zat besi yang cukup, tubuh kita itu tidak dapat memproduksi sel darah merah yang cukup. Nah, itulah yang bisa menyebabkan anemia. Selain itu, remaja putri juga memiliki risiko yang lebih tinggi terkena anemia karena adanya periode menstruasi yang berat yang dapat menyebabkan kehilangan darah yang berlebihan dan juga penipisan zat besi. Makanya lebih banyak remaja perempuan yang terkena anemia tadi. Untuk remaja-remaja putri nih, penting banget buat kita nih sama remaja putri untuk menjaga pola makan dan mempertimbangkan suplemen zat besi untuk mencegah anemia yang disebabkan oleh menstruasi.
Selain itu, ada juga loh kondisi-kondisi kronis tertentu, kayak misalnya nih penyakit radang usus atau juga penyakit ginjal kronis yang juga dapat meningkatkan risiko anemia pada remaja. Nah, kondisi-kondisi yang tadi itu juga dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi atau memproduksi si sel darah merah itu yang ada di tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan anemia jika tidak ditangani. Lalu, nah kita bisa lihat di poster ini nih, ada beberapa dampak umum dan bagi para remaja perempuan. Untuk dampak umumnya, yang pertama adalah penurunan imunitas. Anemia itu juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh para remaja loh kayak kita, meningkatkan resiko infeksi dan juga penyakit lainnya. Yang kedua adalah gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi ini juga bisa disebabkan karena adanya kekurangan zat besi yang dapat mengganggu fungsi kognitif seperti konsentrasi dan daya ingat yang dapat mempengaruhi prestasi belajar para remaja. Mungkin yang suka pelupa nih, bisa ada kemungkinan, tapi tetap harus dicek dulu ya. Yang ketiga adalah prestasi belajar. Anemia ini juga dapat menyebabkan kelelahan, lesu, dan kurang energi yang pada gilirannya juga dapat mempengaruhi prestasi belajar para remaja. Nah, mungkin orang-orang yang kelihatannya kayak no lab gitu ya, mungkin bisa juga dicek nih ke dokter ya. Dan anemia juga dapat mempengaruhi keproduktivitasan para remaja nih. Karena kelelahan tadi dan kurangnya stamina fisik, itu juga dapat menghambat partisipasi dalam aktivitas dan produktivitas sehari-hari para remaja, kayak belajar, nanti jadi mengantuk, dan lain-lain. Sedangkan ya, dampak anemia pada remaja perempuan ini, yang pertama adalah risiko kematian pada ibu melahirkan. Remaja putri yang mengalami anemia saat remaja memiliki risiko yang lebih tinggi nih untuk mengalami komplikasi saat hamil dan melahirkan, termasuk risiko kematian pada ibu saat melahirkan. Begitu guys. Dan yang kedua adalah bayi lahir prematur. Nah, anemia pada remaja putri itu juga dapat berkontribusi nih pada risiko kelahiran bayi prematur yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan pada si bayi, begitu. Dan yang terakhir adalah berat badan bayi lahir rendah atau BBLR. Bayi yang dilahirkan dari ibu dengan saat remajanya itu sudah mengalami anemia itu punya risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah, yang juga dapat berdampak pada kesehatan dan perkembangan dari si bayi nantinya, begitu guys. Nah, kesimpulannya, dengan perhatian dan juga pemahaman yang lebih terkait anemia ini, terkhususnya pada remaja ya kayak kita, maka kita akan lebih aware nih nantinya untuk meningkatkan kesehatan dan juga kualitas hidup kita sebagai remaja di masa yang akan datang. Nah, gimana nih? Masih belum paham atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa banget hubungi aku ya di Instagram aku @hani.lutfiah. Dengan memahami faktor-faktor risiko yang tadi nih, faktor-faktor risiko anemia pada remaja, kita harusnya dapat lebih proaktif dalam mencegah dan mengelola kondisi kesehatan ini guys. Nah, mari jaga pola makan kita, perhatiin juga nih gejalanya, dan juga kita harus berkolaborasi nih dengan tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Mungkin cukup dari aku. Untuk teman-teman remaja semua, terima kasih ya telah menyimak video ini, dan tetap sehat dan waspadai anemia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.